pertandingan timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia menjadi pertandingan yang paling dinantikan. Di bawah pelatih baru Patrick Kluivert, mampukah Indonesia mencuri poin di kandang lawan yang membuat para pecinta sepak bola semakin penasaran? Sehebat apakah pelatih baru dan setangguh apakah timnas Indonesia sekarang ini? Akankah Indonesia mampu membuat kejutan di grup C kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti muncul di berbagai media-media dunia, dan bukan hanya di Asia Tenggara, tapi media-media Asia sudah pasti banyak yang meliput pertandingan ini. Media Korea dan Jepang pastinya tidak ketinggalan menantikan pertandingan timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia. Permainan seperti apa yang akan ditunjukkan Indonesia di bawah pelatih baru Patrick Kluivert? Dan langsung saja ke sana. Seperti inilah beberapa komentar dari fans Jepang dan juga fans Korea Selatan menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia ronde 3 di grup C yang mempertemukan Australia yang akan menghadapi Indonesia. Cokodot. Saya mendengar bahwa pelatih Sintayong juga akan ditunjuk secara langsung. Dan saya ingin mendengar pendapat pelatih Sintayong setelah pertandingan. Ada 4 pemain naturalisasi, lebih banyak dibandingkan game ke-6 terakhir. Jadi penasaran seperti apa jadinya. Jika Indonesia adalah Belanda, Cina adalah Brasil. Tapi dia pemain Brasil yang dicinakan. Apa-apaan ini? Ini memalukan. Apakah berbeda jika kita mendatangkan sutradara Eropa? Jepang secara alami dipastikan berada di peringkat 1, dan siapapun tahu bahwa Australia akan berada di peringkat kedua. Saya tidak tahu siapa yang menduduki peringkat kedua di grup. Saya pikir ini akan menjadi undian yang tidak mudah bagi Australia. Ada rasa terkutuk, tapi karena bulannya bulat, mungkin ada hasil yang tidak terduga dengan finish kedua di grup. Meski usianya masih muda, mereka adalah pemain yang dibesarkan dalam sistem sepak bola Belanda yang solid. Jadi menurut saya, mereka punya peluang paling besar untuk lolos ke babak semifinal. Kuncinya adalah apakah sutradara dapat menggabungkan dan mengeksekusi strategi dengan baik. Juara 2, mimpi yang luar biasa. Menunggu Indonesia jatuh. Katakanlah tujuan Anda adalah memenangkan Piala Dunia. Kali ini kita akan bisa melihat secara nyata seperti apa kemampuan yang sebenarnya yang dimiliki oleh Direktur Kluivert. Lawannya adalah Australia. Dan karena ini adalah pertandingan tandang, tidak akan mudah bagi negara lain manapun. Saya bertanya-tanya, berapa banyak pemain naturalisasi baru yang ada? Saya sudah mengetahui tentang Ole Rameni sejak lama, dan saya sangat ingin melihat bagaimana dia akan membuka serangan. Dia sangat gembira karena mengkhianati Sintayong. Mari kita lihat kepercayaan diri seperti apa yang dia miliki. Kalau Kluivert sedikit baik, dia akan lolos, dan Sintayong akan langsung dilupakan. Indonesia dan Cina bergandengan tangan dan pulang. Saya kira Australia pada akhirnya akan mengalahkan saya. Menarik jika Indonesia menang dengan cara ini. Saya sangat menantikan pertandingan Indonesia melawan Australia. Babak penyisihan grup C sudah dimulai sekarang, dan saya penasaran melihat bagaimana performa Indonesia melawan tim tandang Australia. Masih harus dilihat seberapa jauh Indonesia akan melangkah. Terlepas dari kenyataan bahwa dukungan Indonesia telah berperilaku buruk secara online, saya dapat merasakan bahwa seluruh negara sedang heboh. Mungkin merupakan hal yang baik untuk memperluas slot di Asia, karena Piala Dunia menjadi tujuan yang dapat dicapai baik di Asia Tenggara maupun Timur Tengah. Menjadi bullish itu bagus, tetapi kepercayaan diri dan kesombongan adalah dua hal yang berbeda.
Gila rasanya punya pelatih baru dan tidak punya waktu latihan selama seminggu. Kalau dilihat dari skuadnya, sepertinya bukan masalah besar. Bahkan sepertinya belum berada di level yang bisa dibandingkan dengan Jepang saat ini. Meski Australia sedang tidak tampil bagus dan pemain utamanya absen karena cedera, Australia punya keunggulan luar biasa. Mereka bersenang-senang. Baiklah, saya bisa memahami perasaan Anda. Tapi dari sudut pandang orang ketiga, tim tuan rumah Australia punya keuntungan. Penasaran seberapa kuatnya Indonesia saat ini? Terus terang, kebijakan naturalisasi di Indonesia berarti semakin sedikit waktu bagi tim untuk menjadi dewasa. Sungguh aneh bagaimana dia bisa mempertahankan motivasinya dengan selalu meminta bantuan. Saya tidak tahu apa-apa tentang pemain Indonesia ini. Kebanyakan dari mereka adalah pemain dari Liga Belanda. Satu-satunya anggota Indonesia yang saya kenal adalah Kluivert. Apakah koleksi pemain yang tidak membuat timnas Belanda sekuat itu? Saya pikir slot Asia akan berkurang. Supporter Indonesia stabil. Pelajari karakter bangsa Indonesia melalui sepak bola. Konon ada sebagian kalangan di Jepang yang percaya bahwa timnas Indonesia yang menamakan diri Raja Indo dan beranggotakan tim naturalisasi ini akan semakin kuat di masa depan. Saya harap ini berjalan baik, namun memang benar mereka dibenci oleh lawannya dan negara-negara Asia Tenggara. Reaksi ini itu tipikal orang Indonesia, walaupun sekilas terlihat positif, tapi mereka cenderung move on dari momen dan tidak memikirkan masa depan. Saya merasa seperti orang Korea yang cerdas. Orang Indonesia mungkin sangat patriotik, tapi menurut saya mereka tidak menonton sepak bola. Saya pikir mereka mungkin semakin kuat dan strategi naturalisasi diputuskan oleh Indonesia. Jadi saya tidak menyangkalnya, tapi menurut saya salah jika menyebut mereka pertumbuhan hanya dengan merekrut pemain yang dilatih oleh negara lain. Masyarakat Indonesia begitu bersemangat menjelang pertandingan. Namun jika kalah dari Australia, pelatihnya mungkin akan dikritik. Sepertinya menyenangkan dan yang terpenting, saya juga menantikan hasil pertandingan di luar Jepang. Saya tidak bermaksud mengingkari strategi naturalisasi, namun saya yakin komunikasi antar pemain di timnas masing-masing dan antara pemain dengan manajer dan pelatih itu penting. Situasi di mana segala sesuatu didasarkan pada percakapan dalam bahasa selain bahasa ibu Anda. Dan seperti itulah kisana beberapa komentar dari fan Korea dan juga fan Jepang menjelang pertandingan timnas Indonesia yang akan tandang menghadapi Australia. Seruput kopi pahitmu dan isap nikotinmu. Terima kasih.